Dua kota, dua warna, satu rivalitas abadi. Persib dan Persija, dua nama besar yang tak bisa dipisahkan dari sejarah sepak bola Indonesia. Tapi pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat di lapangan, melainkan siapa yang lebih besar di hati jutaan pendukungnya. Viking dan The Jackmania, mereka bukan sekadar supporter, mereka adalah gerakan, budaya, bahkan kekuatan sosial yang mengubah wajah kota. Dari stadion ke jalanan, dari mural ke media sosial, dari nyanyian tribun hingga percakapan di ruang keluarga, rivalitas ini hidup di mana-mana. Tapi di balik semua gemerlap, ada luka. Ada kisah duka yang menyayat dan pertanyaan besar. Sampai kapan rivalitas ini jadi alasan untuk membenci? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah, budaya, tragedi, hingga harapan baru dari dua klub paling berpengaruh di Indonesia. Cerita ini bukan hanya tentang bola, ini tentang kita semua. Klik tombol like dan subscribe, karena perjalanan Persib dan Persija bukan hanya milik pendukungnya, tapi milik seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Di balik gemuruh stadion yang penuh sorakan, terdapat dua klub yang telah mengakar kuat dalam sejarah sepak bola Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta. Persaingan mereka bukan sekedar soal menang dan kalah di lapangan, tetapi juga tentang identitas, sejarah panjang, dan harga diri dua kota besar, Bandung dan Jakarta. Persib Bandung, yang berdiri pada 14 Maret 1933, lahir dari semangat warga Jawa Barat yang ingin memiliki klub kebanggaan sendiri di tengah dominasi klub-klub kolonial. Persib adalah simbol perjuangan rakyat Bandung untuk menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di kancah nasional, bahkan internasional. Klub ini mewakili karakter masyarakat Sunda yang dikenal gigih, kreatif, dan penuh semangat. Sementara itu, Persija Jakarta yang dulunya bernama Football Bond Indonesia Jakarta atau VIJ, lahir lebih dulu, tepatnya pada 28 November 1928. Berdiri tak lama setelah Sumpah Pemuda, klub ini menjadi representasi semangat nasionalisme dari ibu kota. Dalam sejarahnya, Persija menjadi klub penting yang ikut mengisi lembaran awal Liga Indonesia dan menjadi klub yang sangat dihormati sejak masa-masa awal kompetisi. Yang membuat Persib dan Persija begitu istimewa bukan hanya trofi atau pencapaian mereka, tapi bagaimana klub ini tumbuh bersama dengan masyarakatnya. Dari generasi ke generasi, Persib dan Persija menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari warganya. Mereka bukan hanya klub sepak bola, mereka adalah simbol kebanggaan, perlawanan, dan persatuan kota. Rivalitas mulai membara seiring berkembangnya Liga Indonesia. Ketika Persib dan Persija bertemu, stadion selalu penuh sesak, bukan hanya oleh supporter lokal, tapi juga fans dari berbagai daerah yang penasaran dengan tensi tinggi duel dua tim ini. Setiap laga antara keduanya tidak pernah biasa. Ada tekanan, ada emosi, ada sejarah yang ikut bermain di lapangan. Tetapi, seperti dua sisi mata uang, rivalitas ini juga membawa tantangan. Ketegangan antar pendukung pernah berujung pada gesekan fisik dan tragedi. Namun, di balik itu semua ada satu fakta yang tak terbantahkan. Persib dan Persija adalah dua klub dengan pengaruh terbesar di Indonesia. Dan di balik kekuatan klub, berdiri dua kekuatan supporter yang luar biasa. Tak ada klub besar tanpa supporter yang loyal. Dan di Indonesia, dua nama yang mendominasi jagat sepak bola nasional adalah Viking Persib Club dan The Jackmania. Viking Persib Club lahir di pertengahan tahun 1990-an, bermula dari komunitas kecil anak muda Bandung yang ingin mendukung Persib secara terorganisir. Mereka berkumpul, bernyanyi, membuat koreografi sederhana, dan memberikan semangat penuh di stadion. Dari sana, komunitas ini tumbuh besar dan merambah ke berbagai wilayah, bahkan hingga luar negeri. Kini, Viking dikenal sebagai salah satu kelompok supporter terbesar dan paling militan di Asia Tenggara. Di Jakarta, muncul pula kekuatan yang tak kalah besar, The Jackmania. Resmi berdiri pada 19 Desember 1997, The Jackmania lahir dari keresahan akan minimnya dukungan terorganisir untuk Persija. Di bawah kepemimpinan awal Ferry Indra Syarif alias Bung Ferry, Jackmania mengembangkan sistem keanggotaan, organisasi, dan semangat kolektif yang luar biasa.
Dalam baku singkat, The Jackmania berubah menjadi lautan oranye yang membanjiri stadion setiap Persija berlaga. Kedua komunitas ini tidak hanya menjadi pendukung setia di tribun, mereka juga menjadi kekuatan sosial. Mereka membentuk solidaritas, menggelar aksi kemanusiaan, mendirikan koperasi, dan menjadi identitas kultural kota masing-masing. Bahkan, tak sedikit orang yang mengenal Bandung atau Jakarta justru karena kekuatan dan warna khas dari Viking dan Jackmania. Namun, loyalitas seperti ini tentu tidak muncul begitu saja. Ada harga yang dibayar. Ribuan supporter dari kedua belah pihak pernah mengalami diskriminasi, persekusi, bahkan tragedi. Tapi semangat mereka tak pernah padam. Mereka tetap hadir di stadion, tetap bernyanyi, dan tetap percaya bahwa cinta mereka pada klub tidak bisa dibeli. Tak sedikit juga yang menjadikan Viking dan Jackmania sebagai keluarga kedua. Disinilah para anggota saling membantu, saling jaga, dan tumbuh bersama. Persahabatan lintas generasi pun terbentuk. Ada ayah dan anak yang sama-sama jadi anggota, atau kisah cinta yang tumbuh di tribun dan berujung pada pernikahan. Lebih dari sekedar pendukung, Viking dan Jackmania adalah denyut nadi klub. Ketika Persib menang, Viking berpesta. Ketika Persija juara, Jackmania turun ke jalan. Klub dan supporter menyatu dalam satu napas perjuangan. Namun, apakah cinta ini selalu berbuah manis? Tidak selalu. Rivalitas antara keduanya pun seringkali membuat batas antara cinta dan fanatisme menjadi kabur. Tapi satu hal yang tak bisa disangkal, Viking dan Jackmania adalah fondasi besar yang menjadikan Persib dan Persija tetap hidup dalam ingatan, tetap relevan di setiap zaman. Dan ketika keduanya bertemu, tak hanya pemain yang beradu strategi, supporter pun menampilkan siapa yang paling setia, paling kreatif, dan paling militan. Di dunia sepak bola, loyalitas supporter bukan hanya dilihat dari seberapa sering mereka datang ke stadion, tapi juga seberapa jauh mereka rela pergi, seberapa dalam mereka mencintai klubnya dalam suka dan duka. Disinilah Viking dan The Jackmania berdiri sejajar dengan supporter kelas dunia. Viking dikenal sebagai kelompok supporter yang tak pernah lelah mendukung Persib, bahkan saat klub berada di titik terendah. Saat Persib terseok di papan bawah Liga Indonesia, atau saat stadion tidak ramah karena larangan laga kandang, Viking tetap hadir. Mereka menggelar doa bersama, membuat gerakan sosial, hingga mendukung tim junior dan pemain muda. Tidak hanya di Jawa Barat, Viking memiliki jaringan di Sumatera, Kalimantan, Bali, hingga luar negeri seperti Malaysia, Korea Selatan, hingga Australia. The Jackmania pun memiliki semangat yang sama. Mereka terkenal karena selalu hadir di laga tandang, walau jaraknya ribuan kilometer. Mereka menyewa bus, konvoi kendaraan pribadi, bahkan patungan tiket pesawat hanya untuk mendukung Persija berlaga di Papua atau Aceh. Loyalitas mereka diuji berkali-kali, terutama saat Persija tak memiliki stadion tetap dan harus mengungsi dari satu stadion ke stadion lain. Tapi tak pernah mereka tinggalkan klub. The Jackmania tetap datang, tetap bernyanyi, dan tetap percaya. Kisah seperti ini membuat dunia luar mulai melirik. Beberapa media asing seperti 442 dan ESPN FC pernah menyoroti kekuatan supporter Indonesia, khususnya Viking dan The Jackmania. Video-video koreografi mereka tersebar di media sosial, dikomentari netizen dari berbagai negara, dan bahkan dibandingkan dengan supporter di Eropa dan Amerika Latin. Salah satu momen yang paling dikenang adalah saat Persib berlaga di final Liga Indonesia 2014 di Stadion Jakabaring, Palembang. Ribuan Viking memadati stadion meski harus menempuh perjalanan belasan jam. Begitu juga saat Persija menjuarai Liga 1 2018, puluhan ribu Jackmania tumpah ruah di jalanan ibu kota dalam konvoi kemenangan yang menakjubkan. Tak jarang para pemain pun terharu dan mengakui bahwa semangat dari supporter adalah energi utama yang membuat mereka terus berjuang di lapangan. Bahkan beberapa pemain asing Persib dan Persija pernah mengatakan bahwa mereka tak pernah merasakan atmosfer sehebat ini, bahkan di negara asal mereka. Loyalitas Viking dan Jackmania bukan hanya sekadar slogan, itu adalah bagian dari hidup, bagian dari identitas. Dan dalam dunia yang makin digital, ekspresi cinta mereka tak berhenti hanya di stadion. Jika dulu rivalitas Persib dan Persija hanya memanas di tribun stadion dan koran olahraga, kini medan tempur telah berpindah ke dunia digital. Media sosial menjadi arena baru, tempat supporter menunjukkan kebanggaan, beradu argumen, hingga menciptakan tren yang mengguncang jagat maya. Dan dalam hal ini,
Viking dan The Jackmania punya pengaruh yang luar biasa. Persib Bandung dengan branding kuat sebagai Maung Bandung memiliki basis media sosial yang sangat solid. Akun resmi mereka di Instagram, Twitter, dan TikTok menyuguhkan konten yang profesional, penuh emosi, dan sangat engaging. Dengan bantuan Viking sebagai mesin viral di balik layar, setiap unggahan Persib bisa menyentuh ratusan ribu interaksi hanya dalam hitungan jam. Video latihan, pengumuman transfer, hingga behind the scenes pemain selalu ditunggu-tunggu. Namun, Persija Jakarta tak mau kalah. Di bawah branding Macan Kemayoran, mereka juga membangun strategi digital yang agresif. The Jackmania, yang didominasi anak muda kreatif, aktif membuat meme, editan foto, video reaksi, hingga thread-thread panas di Twitter yang bisa trending nasional. Persija menjadi salah satu klub paling sering muncul dalam topik hangat sepak bola Indonesia, bahkan di luar musim kompetisi. Perang tagar pun jadi hal yang biasa. Saat Persib mengunggulkan hashtag Maung Manguk atau hashtag Pangeran Biru Bangkit, The Jackmania langsung membalas dengan hashtag Macan Lapar atau hashtag The Jackmania Bersatu. Tagar-tagarnya bukan sekedar kata-kata, tapi ajakan mobilisasi massa digital. Bahkan, pada beberapa laga panas, tagar-tagar ini bisa menembus trending nomor 1 di Twitter Indonesia. Salah satu momen yang mencatat sejarah digital adalah saat Persija mengumumkan rekrutan Marcos Simic di Instagram. Dalam beberapa jam, unggahan itu dibanjiri puluhan ribu komentar, termasuk dari Viking yang ikut nyerbu kolom komentar. Balasan pun datang saat Persib memperkenalkan David Da Silva, dan Jackmania mengisi reply dengan sindiran-sindiran khas. Persaingan ini kadang sehat, kadang melewati batas. Ada kalanya, adu komentar berubah menjadi saling hina, bahkan mengarah ke doxing atau penyebaran informasi pribadi. Inilah sisi gelap dari digitalisasi rivalitas, saat batas antara kritik dan kebencian menjadi kabur. Namun, di sisi lain media sosial juga menjadi medium untuk edukasi dan kampanye positif. Beberapa admin Viking dan Jackmania membuat konten ajakan damai, dokumenter sejarah klub, bahkan podcast bersama mantan pemain dan pelatih. Mereka menunjukkan bahwa media sosial bukan hanya tempat perang, tapi juga ruang ekspresi cinta pada klub dan komunitasnya. Kini, siapa lebih dominan di media sosial? Itu tergantung waktu dan momentum. Tapi satu hal yang pasti, baik Viking maupun Jackmania tahu betul cara memanfaatkan teknologi untuk menjaga nyala api rivalitas ini tetap hidup dan tetap ramai dibicarakan. Di balik kemeriahan tifo dan gegap gempita media sosial, ada sisi kelam yang tak bisa disangkal. Tragedi yang muncul akibat rivalitas yang tak terkendali. Beberapa nama gugur, bukan karena perang di lapangan, tapi karena bentrok antar supporter yang berujung kehilangan nyawa. Salah satu peristiwa paling memilukan terjadi pada tahun 2018. Seorang supporter Persija, Haringga Sirila, tewas dikeroyok di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api hanya karena mengenakan atribut lawan. Tragedi itu menjadi titik balik yang menyadarkan banyak pihak bahwa rivalitas ini telah melewati batas kemanusiaan. Namun Haringga bukan yang pertama. Sebelumnya, sudah ada beberapa korban dari Viking dan Jackmania yang kehilangan nyawa dalam bentrokan, baik di stadion, terminal, jalan tol, hingga warung pinggir jalan. Mereka adalah anak muda, remaja, bahkan pelajar yang seharusnya datang ke stadion untuk bersorak, bukan pulang dalam keranda. Ironisnya, seringkali bentrokan itu bukan terjadi di dalam stadion, tapi di luar, bahkan jauh dari lokasi pertandingan. Ada stigma dan kebencian yang tumbuh di luar kontrol klub dan organisasi resmi supporter. Padahal baik Viking maupun The Jackmania di tingkat pusat sudah lama berkomitmen pada damai, bahkan menjalin komunikasi aktif. Upaya rekonsiliasi sempat muncul. Pada tahun 2019 digelar deklarasi damai supporter yang dihadiri perwakilan Viking, Jackmania, pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Acara itu berlangsung hikmat dan penuh harapan. Banyak yang menaruh mimpi bahwa tragedi-tragedi itu adalah yang terakhir. Namun, akar persoalannya lebih dalam dari sekedar perjanjian.
Salah satu penyebab sulitnya damai adalah disinformasi dan provokasi akar rumput, terutama yang tersebar di grup WhatsApp, forum anonim, dan komentar media sosial. Bahkan seringkali bentrokan terjadi antara orang-orang yang tidak pernah mengenal siapa lawannya. Mereka hanya tahu satu hal, kamu musuhku karena kamu bukan dari klubku. Upaya positif tetap berjalan. The Jakmania pernah menggelar acara buka puasa bersama Viking. Ada pula gerakan donor darah lintas supporter yang digagas komunitas kecil di Bekasi. Namun, gesekan masih terjadi, terutama jika laga Persib versus Persija berlangsung di stadion netral atau tanpa penonton. Kini, sebagian besar laga panas antara kedua klub dilakukan tanpa penonton, demi keamanan. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Stadion yang sepi bukanlah jawaban dari masalah yang lebih besar. Yang dibutuhkan adalah kesadaran kolektif, edukasi sejak dini, dan keberanian komunitas untuk bicara tentang damai tanpa kehilangan semangat. Karena pada akhirnya, sepak bola seharusnya jadi ruang persatuan, sebuah teater kebanggaan, bukan arena pertumpahan darah. Haringga dan korban-korban lainnya semestinya dikenang bukan sebagai angka statistik, tapi sebagai pengingat bahwa rivalitas boleh panas, tapi nyawa tetap tak ternilai. Setiap kali Persib Bandung dan Persija Jakarta bertemu di lapangan, seolah waktu berhenti sejenak bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Tidak peduli di mana pertandingan digelar, laga ini akan selalu disorot. Bahkan penikmat bola yang bukan pendukung kedua klub pun tetap menunggu duel ini layaknya El Clasico-nya Indonesia. Inilah rivalitas yang telah melampaui sekat klub. Rivalitas yang mempengaruhi Liga 1 secara keseluruhan. Dari sisi komersial, laga Persib versus Persija adalah harta karun bagi sponsor dan penyiar pertandingan. Rating televisi meroket, iklan bermunculan, dan media daring berlomba-lomba membuat headline dengan clickbait terbaik. Kata kunci seperti Persib versus Persija, Viking versus Jakmania, dan El Clasico Indonesia selalu jadi trending di mesin pencari, terutama menjelang laga. Data statistik menunjukkan bahwa duel kedua klub ini adalah salah satu yang paling ditonton di Asia Tenggara. Atmosfer pertandingan yang luar biasa pun menjadi nilai jual Liga 1. Stadion selalu penuh, bahkan jika pertandingan digelar tanpa penonton pun, media sosial tetap membara. Tagar-tagar bermunculan, komentar membanjir, dan konten kreatif dari supporter viral kemana-mana. Banyak pelatih asing dan pengamat luar negeri yang kagum dengan intensitas laga ini, meskipun kadang harus disertai catatan soal keamanan. Namun, rivalitas ini bukan soal tontonan. Ia juga membawa tekanan. Federasi Sepak Bola Nasional, operator liga, dan aparat keamanan seringkali dibuat kewalahan mengatur pertandingan ini. Dalam beberapa kasus, pertandingan harus digelar di kota netral, tanpa penonton. Bahkan pernah dijadwalkan pada siang hari kerja untuk meminimalisir potensi kerusuhan. Akibatnya, banyak yang mempertanyakan, apakah liga ini dikendalikan oleh kekhawatiran akan rivalitas dua klub saja? Tapi di sisi lain, kehadiran Persib dan Persija sebagai pusat magnet liga membuat klub lain terdorong untuk berbenah. Mereka sadar, jika ingin bersaing dalam hal popularitas dan bisnis, mereka harus memperkuat basis supporter, memperbaiki fasilitas, dan membangun citra profesional. Rivalitas dua klub ini suka tidak suka menjadi tolok ukur. Dampak lainnya terasa pada dynamics kompetisi Liga 1. Ketika Persib dan Persija berada di papan atas klasemen, persaingan semakin panas. Tapi bahkan saat salah satunya terseok di papan tengah, pertandingan antara mereka tetap terasa seperti final. Tidak ada pertandingan lain di liga yang memiliki tekanan sebesar ini. Bahkan derby klasik seperti Arema versus Persebaya pun belum menandingi skala nasional Persib versus Persija. Yang menarik, beberapa pemain dan pelatih yang pernah membela kedua tim mengakui bahwa pertandingan ini tidak hanya soal 3 poin. Ada tekanan emosional yang besar. Kalau kalah dari klub lain, fans masih bisa memaafkan. Tapi kalau kalah dari Persija atau Persib, itu jadi luka yang lama sembuhnya, ujar seorang mantan pemain senior yang pernah membela keduanya. Dari sini kita bisa melihat bahwa rivalitas ini tak hanya jadi pusat perhatian nasional, tapi juga pilar yang menjaga nyala api Liga 1 tetap hidup. Dalam setiap provokasi, ada gairah. Dalam setiap sorakan, ada harapan.
Dan dalam setiap benturan, ada kisah yang menunggu untuk ditulis. Jika ada satu hal yang lebih kuat dari sorakan di stadion, itu adalah suara massa di bilik puasa. Dan tidak bisa dipungkiri, baik Viking maupun The Jackmania adalah kekuatan politik yang sangat diperhitungkan, baik oleh manajemen klub, kepala daerah, hingga elit nasional. Dengan ratusan ribu anggota aktif, organisasi supporter memiliki struktur, jaringan, dan pengaruh yang bisa menyamai partai politik. Mereka punya pemimpin, punya media komunikasi sendiri, dan mampu memobilisasi massa dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dalam konteks politik Indonesia yang kerap populis, keberadaan mereka menjadi aset yang tidak bisa diabaikan. Beberapa kepala daerah diketahui memiliki hubungan dekat dengan komunitas supporter. Di Bandung, nama mantan wali kota Ridwan Kamil tak bisa dilepaskan dari Persib dan Viking. Ia sering hadir di stadion, memakai jersey Persib, dan bahkan menjadikan identitas Babotoh sebagai bagian dari kampanye branding kota Bandung. Sementara di Jakarta, mantan Gubernur Anies Baswedan kerap hadir bersama The Jackmania saat Persija bertanding, memberikan dukungan terbuka yang dibingkai dalam simbol kepedulian terhadap rakyat. Relasi ini saling menguntungkan. Para politisi mendapatkan citra merakyat dan dukungan massa, sementara supporter merasa diperhatikan dan dihormati. Namun di balik hubungan manis ini, ada juga intrik yang tersembunyi. Isu politisasi supporter sempat muncul ketika salah satu tokoh politik nasional dituding mencoba menyusupi struktur organisasi supporter demi mendulang suara di pemilu. Hal yang tak kalah menarik adalah bagaimana suara supporter bisa mempengaruhi kebijakan klub. Dalam beberapa kasus, tekanan dari Viking dan Jackmania bahkan mampu membuat manajemen klub mencopot pelatih, menolak pemain asing tertentu, hingga mendesak perubahan strategi transfer. Bahkan ada kasus ketika supporter ikut menolak sponsor yang dianggap tidak sesuai nilai komunitas. Ini menunjukkan bahwa supporter bukan sekedar penonton, tapi aktor utama dalam narasi sepak bola Indonesia. Mereka punya suara, punya kekuatan, dan tahu betul bagaimana memanfaatkannya. Di era digital ini, tekanan supporter bisa muncul dalam bentuk trending topik, gerakan boikot tiket, atau unjuk rasa damai di depan kantor klub. Namun kekuatan ini juga datang dengan tanggung jawab. Jika tidak dijaga, bisa berubah menjadi tekanan yang destruktif. Terlalu besar intervensi supporter bisa membuat klub kehilangan arah. Tapi jika dimanfaatkan secara sehat, bisa menjadi motor perubahan. Beberapa program sosial, pembangunan stadion, hingga gerakan anti narkoba justru lahir dari inisiatif supporter. Dalam konteks nasional, supporter bahkan pernah dilibatkan dalam program-program pemerintah seperti kampanye pemilu damai, gerakan literasi digital, dan edukasi kesehatan. Ini membuktikan bahwa keberadaan Viking dan Jackmania sudah melampaui tribun stadion. Mereka adalah entitas sosial yang hidup, bergerak, dan punya pengaruh luas. Di kota Bandung dan Jakarta, jejak Viking dan The Jackmania tak hanya ada di stadion. Mereka telah menjadi bagian dari budaya pop, meresap dalam denyut kehidupan urban, dan melebur dalam identitas masyarakat masing-masing. Inilah momen ketika komunitas supporter tak lagi sebatas pendukung klub, tapi telah menjadi ikon budaya yang menginspirasi banyak sektor. Di Bandung, Viking dikenal luas bukan hanya karena atribut birunya, tapi juga karena kontribusinya terhadap perkembangan seni jalanan. Grafiti bertema Persib menghiasi tembok-tembok kota. Lukisan mural Maung Bandung dan kutipan-kutipan legendaris tentang Persib menghiasi lorong-lorong pasar dan tembok jembatan layang.